Yang menghambat banyak bisnis bukan karena kurang modal, tapi terlalu nyaman untuk pola kerja kekeluargaan. Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca. Jumpa kembali bersama saya Lingga di channel Ruang Baca. Di edisi Teras Wawasan kali ini, kita akan membahas satu pola yang sering terjadi dalam banyak situasi usaha, yaitu ketika bisnis yang sudah cukup terlihat berkembang dan berjalan dengan baik, dengan semangat kekeluargaan, akan tetapi nampak begitu sulit untuk naik ke level berikutnya. Mungkin kalian pernah melihat sebuah usaha yang suasananya begitu hangat, akrab, dan terasa seperti keluarga sendiri. Bahkan sering diucapkan oleh pimpinan dan sebagian besar anggota atau tim. Terbesit harapan memiliki tim yang loyal, hubungan yang dekat, dan komunikasi selalu cair selamanya. Namun setelah bertahun-tahun berjalan, skala bisnisnya tetap sama. Offset ada, tapi ya tidak signifikan. Tim bertambah, tapi sering tidak efektif. Struktur organisasi, apa itu? Teori? Atau seadanya ada pun ya sesuai keinginan. Bisnis dengan konsep seperti ini memang terlihat stabil. Konflik besar dan krisis besar sepertinya juga tidak pernah ada. Tapi mulai dari pergerakan, pertumbuhan, dan perkembangan, tidak pernah benar-benar naik ke level selanjutnya secara alami. Kecuali kalau disuntik. Waduh. Sayangnya tanpa disadari yang sering menjadi masalah bukan pada produk, pasar, atau bahkan modal itu sendiri. Akan tetapi ada pada cara kepemimpinan yang dijalankan. Pada fase merintis, manajemen dengan budaya kekeluargaan pada awalnya memang kekuatannya tinggi, kepercayaan tinggi, koordinasi cepat, dan biaya juga sangat rendah. Tetapi ketika bisnis mulai berkembang, kompleksitas pasti ikut meningkat, mulai dari keputusan lebih banyak, transaksi bertambah jumlahnya, dan pastinya ya nilainya juga ikut lebih bervariatif. Dan bahkan juga lebih besar. Kemudian resiko juga lebih tinggi. Dan anggota atau tim jumlahnya pun pasti ikut bertambah. Dapat dipastikan juga kondisinya lebih beragam, sifat, sikap, dan pemikirannya semakin banyak. Nah, jika cara kepemimpinannya tidak ikut diubah, maka yang awalnya adalah sebuah kekuatan akan berubah menjadi penghalang pergerakan. Selain itu, kedekatan personal mulai menggantikan objektivitas. Peran menjadi kabur dan tidak jelas mana yang harus diikuti dan mana yang bisa dijadikan pegangan. Apalagi standar kerja sangat sulit ditegakkan karena jika terjadi evaluasi kerja, yang ada adalah rasa tidak enak, sungkan, meskipun gerundel di dalam hati. Dan disinilah pentingnya mengetahui dan menyadari posisi bisnis ini sampai di fase mana, fase pertumbuhan atau fase merintis. Karena supaya lebih mudah untuk melangkah dan bertindak ke fase selanjutnya. Ada satu hal yang perlu ditegaskan sebelum masuk lebih dalam, yaitu pengelolaan bisnis dengan sistem kekeluargaan bukanlah suatu kesalahan atau masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika pendekatan kekeluargaan tersebut jadi mendominasi, menjadi kebablasan, atau mungkin malah menggantikan sistem kerja. Karena ketika perusahaan didirikan dan mulai pada fase awal yaitu merintis, pendekatan informal ini
memang sangatlah efektif dan realistis tentunya. Karena keputusan bisa cepat, komunikasi yang begitu mudah dan bisa langsung, dan tingkat kepercayaan cukup tinggi dan lebih fleksibel. Namun ketika skala usaha bertambah dengan seiring terbentuknya value dan positioning, maka mau tidak mau akan muncul kebutuhan baru seperti kebutuhan pembagian peran yang jelas, penggunaan standar kerja yang lebih pasti, akuntabilitas yang lebih kredibel, bukan sekedar catatan administrasi yang menuhin meja. Ada beberapa alasan logis mengapa transisi menuju sistem yang lebih profesional menjadi keharusan. Di antaranya ialah ketika kompleksitas meningkat seiring dengan pertumbuhan, maka semakin besar pula transaksi dan kebutuhan tim, meningkat juga sistem kerja atau pekerjaan yang ada. Lalu ini tidaklah cukup hanya mengandalkan hubungan personal saja, akan tetapi membutuhkan keputusan yang berbasis data dan kejelasan peran. Ketika objektivitas mulai menjadi kunci efisiensi, maka budaya terlalu kekeluargaan akan membuat salah satunya evaluasi sering terhindar atau dihindari demi menjaga perasaan. Akibatnya kinerja menjadi lebih sulit diukur dan perbaikan berjalan lambat karena ya ewoh perkewoh. Kalau ada yang mengatakan ya enggak harus tetap profesional, saya sepertinya kurang percaya. Sedangkan bisnis membutuhkan struktur yang dapat direplikasi. Jika semua bergantung pada kedekatan dengan pemimpin, maka mekanisme hingga sistem kerja akan selalu menemui kondisi yang membingungkan. Dan pada akhirnya berujung pada pengabaian. Selain itu, konflik kerja akan sangat mudah beralih menjadi konflik pribadi. Namun ketika mulai dibangun sistem kerja profesional, maka hubungan personal justru lebih terjaga. Loh, kok bisa? Ya, karena keputusan bersifat struktural. Jadi transisi dari manajemen informal ke manajemen profesional atau modern bukan berarti menghilangkan kekeluargaan dan tradisi yang sudah ada, melainkan memastikan bahwa kedekatan tidak mengganggu kinerja organisasi. Perubahan dari fase merintis ke fase berkembang memang tidaklah mudah. Dan perubahan ini tidak juga harus dilakukan secara drastis. Namun setidaknya bisa dimulai dari beberapa pilar yang bisa dibangun secara bertahap. Pilar tersebut ialah yang pertama, membangun kejelasan peran dan batas wewenang. Dalam organisasi kekeluargaan, banyak orang memegang peran tanpa definisi yang jelas. Mau diakui ataupun tidak, ketika pengambilan keputusan sering diambil berdasarkan kedekatan bukan fungsi. Akibatnya tanggung jawab tumpang tindih, keputusan terlambat. Ketika ada kesalahan akan saling lempar, saling menyalahkan, dan sulit ditelusuri hingga akhirnya tumbanglah satu korban untuk disalahkan. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah mendefinisikan tentang siapa yang memutuskan apa, siapa bertanggung jawab atas apa, dan siapa melapor ke siapa tentang apa. Kejelasan peran bukan membuat organisasi kaku, akan tetapi justru membuat kerjasama lebih efisien, terukur, dan terpantau. Pilar yang kedua, disiplin administrasi dan data. Banyak usaha berjalan dengan pencatatan seadanya, bahkan tanpa catatan yang kompleks. Hal ini disebabkan karena yaitu tadi mudahnya memiliki rasa saling percaya, di mana rasa itu lebih penting daripada data bisnis secara faktual. Namun kepercayaan tanpa adanya data yang konkret akan membuat arah bisnis sulit dibaca dan sulit diarahkan. Sedangkan dengan pencatatan yang lebih rapi, kinerja bisa diukur, keputusan lebih bisa diambil dengan rasional, dan resiko lebih bisa dikendalikan atau lebih terkendali.
Dan satu hal yang paling penting dalam bisnis adalah data menjadi dasar berpikir, berdiskusi, dan memutuskan, bukannya malah menggunakan asumsi atau perasaan. Intuisi? Ya kira-kira masuk ora. Pilar yang ketiga, mulai membangun standar kinerja yang objektif. Dalam budaya kekeluargaan, menilai kinerja sering dianggap satu hal yang sensitif. Memang ada hal yang ditakutkan oleh pemilik bisnis ketika semua dibuat atau diubah menjadi atau menggunakan standar kerja, yaitu kekakuan dan kurang fleksibel. Padahal justru ketika tanpa standar kerja yang proporsional, maka organisasi tidak memiliki tolak ukur yang jelas. Misalnya, penggunaan KPI atau indikator kinerja bisa sangat membantu tentang menentukan prioritas, mengevaluasi hasil, dan menjaga konsistensi kerja. Standar yang sama bagi semua orang menciptakan rasa adil. Bukan mengurangi kedekatan, tapi menambah kejelasan sehingga minim saling lempar tanggung jawab, saling salah menyalahkan. Banyak pemilik usaha khawatir bahwa profesionalisme akan menghilangkan rasa kekeluargaan. Kekhawatiran ini ya sebenarnya wajar juga, tetapi sering tidak terbukti kok. Yang justru sering terjadi malah sebaliknya. Tanpa sistem yang jelas, urusan kerja mudah sekali bergeser masuk ke ranah personal atau pribadi masing-masing. Evaluasi menjadi sensitif, koreksi terasa tidak enak dan penuh ewoh perkewuh. Lalu sekalinya berani mengkoreksi malah menggunakan emosi. Dan seketika hubungan yang awalnya dekat bisa mendadak menjadi renggang. Sistem profesional bukan untuk menghilangkan kedekatan, melainkan menjaga agar hubungan personal tidak terbebani oleh masalah operasional. Dengan peran yang jelas dan standar kerja yang objektif, keputusan menjadi lebih rasional dan tidak bergantung pada kedekatan semata. Dan pada akhirnya, pilihan yang dihadapi bukan lagi antara menjaga suasana kekeluargaan atau membangun profesionalisme. Namun, memilih tetap nyaman dalam kondisi yang stagnan atau bertumbuh dengan struktur yang lebih jelas dan berkelanjutan. Banyak usaha tidak berhenti karena kondisi pasar, meskipun kondisi pasar selalu jadi kambing hitam yang paling mudah setelah modal. Namun mereka berhenti berkembang karena cara memimpinnya tidak ikut berkembang. Budaya kekeluargaan adalah kekuatan jika ditempatkan pada waktu dan tempat yang tepat. Namun ketika menggantikan sistem, ia dapat menjadi batas. Setidaknya dengan kejelasan peran, disiplin data, untuk kredibilitas akuntansi, dan standar kerja objektif, maka organisasi perusahaan dapat bertumbuh tanpa kehilangan nilai kedekatan yang sudah ada. Tujuan dari perubahan ini bukan menjadikan bisnis terasa dingin dan kaku, melainkan memastikan bahwa usaha yang dibangun bisa berkembang, stabil dan berkelanjutan, serta dengan beban besar namun terasa ringan karena terstruktur dengan baik. Teori ini memang belum tentu mudah untuk dijalankan. Tapi pembahasan ini bukan satu keharusan kok. Semua kembali pada Anda, wahai pemilik bisnis. Bagaimana Anda memperlakukan dan menjalankan amanah yang Anda terima. Demikian Teras Wawasan kali ini. Di setiap diskusi selalu ada hal baru yang bisa dipelajari. Maka dari itu, jaga emosimu, buka pikiranmu, dan lihat kembali pola-pola pemikiran yang ada. Assalamualaikum.